Selesai mendapat kecaman, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon kini menyampaikan permohonan maaf kepada institusi TNI. Selain itu, ia juga mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas. Permintaan maaf itu disampaikan Effendi saat menggelar konferensi pers di Gedung DPR Jakarta pada Rabu 14 September 2022. Ia turut didampingi pemimpin fraksi PDIP untuk menyampaikan permintaan maaf ke TNI. Pada kesempatan itu, ia meminta maaf kepada semua pihak termasuk prajurit TNI yang tersinggung dengan perkataannya. Effendi mengaku tidak ada maksud menyatakan TNI seperti gerombolan. Ia lantas mengklarifikasi soal pernyataannya itu. Disebut Effendi, pernyataannya itu terkait kabar ketidakharmonisan antara pemimpin TNI. Apabila tak ada keharmonisan dan kepatuhan, maka disebutnya hal itu akan muncul gerombolan di tubuh TNI sendiri. Diketahui sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat di berbagai daerah tak terima dengan ucapan Effendi yang menyatakan mereka seperti gerombolan. Para anggota TNI dari jenderal hingga prajurit tamtama menyatakan aksi kemarahannya itu di media sosial. Sementara pernyataan Effendi itu ia sampaikan dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi 1 DPR dan Kemenhan serta TNI pada 5 September 2022 lalu. Hal itu disampaikan berawal dari tidak hadirnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dalam agenda rapat bersama DPR. Terima kasih Pak Ketua untuk yang saya hormati, Grace yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang diurai di awal oleh Pak Ketua Fraksi, sekaligus juga beliau pimpinan Komisi 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengar pendapat atau rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemhan, Panglima TNI dan para kepala staf. Pokok bahasan di rapat dengar pendapat atau raker karena ada menteri itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023 dan juga membahas isu-isu aktual. Nah, dalam kesempatan rapat itu kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan, baik dari Menhan, dari Panglima TNI dan juga para kepala staf. Nah, saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat, itu Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, dan siogianya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Angkatan Darat.
Tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir, dan oleh teman-teman itu ditanyakan, kritisi dan seterusnya. Poin saya tidak hadirnya atau hadirnya, bukan, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah, disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Nah, disitulah kemudian saya menyadari ya, kemudian bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan, seperti ormas. Nah, itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya, itulah poin yang ingin saya ulangkan, saya sampaikan di forum ini. Nah, yang berikutnya, saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan, dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi Simbolon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.